Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai acquiring company di Belanda. Kelompok kami terdiri dari Atika, Felicia, Maria, Milencia, dan saya sendiri Jeremy. Pertama, kami akan menjelaskan tentang konsep dari acquiring itu sendiri di Belanda. Regulasi yang mengatur proses memperoleh perusahaan di Indonesia, yaitu ada KUH Perdata, UU PT, Peraturan KPPU, dan bagi perusahaan terbuka, ada Peraturan OJK. Di Belanda, yang digunakan yaitu Dutch Civil Code, Dutch Works Council Act, 2015 Dutch Merger Code, dan Dutch Competition Act. Lalu untuk perusahaan terbuka, digunakan peraturan Dutch Act on Financial Supervision dan Dutch Decree on Public Offers. Terdapat 3 jenis perbuatan hukum untuk memperoleh perusahaan di Indonesia. Pertama yaitu akuisisi, terdapat pada pasal 1 angka 11 UU PT. Perbuatan hukum ini adalah suatu hal untuk mengambil alih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Berikutnya itu merger, terdapat pada pasal 1 angka 9 UU PT, yang merupakan aksi perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada. Dan terakhir adalah konsolidasi, yaitu perbuatan hukum untuk menggabungkan dua perusahaan menjadi satu perseroan baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses acquiring company atau memperoleh perusahaan di Belanda. Proses acquiring company atau memperoleh perusahaan di Belanda dibagi menjadi 3, yaitu akuisisi saham, akuisisi aset, dan merger. Akuisisi saham adalah akuisisi terhadap saham pengendali atau seluruh saham. Sedangkan akuisisi aset adalah akuisisi yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian dari aset. Untuk merger sendiri, dapat dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pengertian yang pertama adalah satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain, atau pengertian yang kedua adalah satu perusahaan baru terbentuk akibat dari penggabungan perusahaan. Nah, pengertian yang kedua ini kalau di Indonesia disebut sebagai konsolidasi. Di Belanda, kombinasi dari ketiga metode memperoleh perusahaan ini dimungkinkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe merger. Di Indonesia, tipe merger dibagi menjadi 3, yaitu merger horizontal, merger vertikal, dan merger diversifikasi. Sedangkan kalau di Belanda, tipe merger itu dibagi menjadi 6, yaitu regular merger, three companies merger, upstream parent subsidiary merger, downstream parent subsidiary merger, sister company merger, dan triangular merger. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan dari konsep yang sudah diterangkan tadi di Indonesia dan di Belanda. Kita di sini akan menggunakan beberapa komponen. Komponen pertama adalah akuisisi. Pengertian akuisisi di Indonesia itu terbatas pada akuisisi saham saja. Sedangkan untuk akuisisi aset, tidak diakui secara eksplisit oleh ketentuan hukum Indonesia. Undang-Undang PT hanya mengatur mengenai pengalihan aset di atas 50% yang harus dimintakan persetujuan RUPS. Sedangkan untuk prosedur sisanya akan mengikuti prosedur jual beli yang diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan di Belanda, pengertian akuisisi di Belanda itu mencakup akuisisi saham dan akuisisi aset. Kedua, kita akan membandingkan dari komponen merger. Merger itu sendiri kalau di Indonesia pengertiannya terbatas pada penggabungan saja. Sedangkan kalau di Belanda, pengertiannya itu mencakup penggabungan dan konsolidasi. Kalau di Indonesia, penggabungan dan konsolidasi itu merupakan kedua hal yang berbeda. Sedangkan kalau di Belanda, mereka itu semua dianggap sebagai merger. Kemudian dari tipe mergernya, di Indonesia itu tipe merger dipisah berdasarkan bidang usaha. Misalnya mengenai merger horizontal, di mana kedua perusahaan yang memutuskan untuk menggabungkan diri ada di dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan kalau di Belanda, tipe-tipe merger itu dipisah berdasarkan hubungan perusahaannya. Misalnya adalah upstream parent subsidiary merger, di mana anak perusahaannya nanti akan menggabungkan diri dengan induk perusahaannya. Terakhir, kita bakal bahas mengenai kombinasi metode untuk proses acquiring company atau memperoleh perusahaan. Kalau di Indonesia, kombinasi metode itu tidak dimungkinkan. Sedangkan kalau di Belanda, kombinasi metode itu dimungkinkan. Sebelum penandatanganan, dokumen komersial yang dibutuhkan di Indonesia yaitu Memorandum of Understanding dan Conditional Sales Purchase Agreement. Sedangkan di Belanda menggunakan Letter of Intent, di mana saat kami bandingkan isinya, LOI memang lebih kompleks, namun kurang lebih mirip dengan Indonesia, yaitu MOU dan CSPA. Berikutnya itu untuk perjanjian kerahasiaan. Terdapat non-disclosure agreement di Indonesia dan confidentiality letters di Belanda. Lalu kedua negara juga wajib melakukan RUPS dan
legal due diligence. Berikut adalah perbandingan dari persetujuan pihak terkait. Pertama, di Indonesia, untuk lembaga kerjasama bipartit wajib untuk melakukan konsultasi. Sedangkan di Belanda, menurut Dutch Works Council Act, wajib meminta nasihat dari lembaga kerjasama bipartit tersebut. Berikutnya yaitu serikat pekerja. Di Indonesia, tidak wajib untuk melakukan konsultasi. Namun di Belanda, menurut Merger Code, wajib melakukan konsultasi dengan serikat pekerja. Di Indonesia, KPPU menjadi pengawas di bidang persaingan usaha di Indonesia. Sedangkan di Belanda, Authority for Consumers and Market menjadi instansi terkait yang mengawasi persaingan usaha. Berikutnya untuk perusahaan terbuka, lembaga keuangan yang mengawasi berjalannya proses acquiring dan sebagainya. Di Indonesia itu OJK. Sedangkan di Belanda yaitu Netherlands Authority for Financial Markets. Tahapan selanjutnya yang akan dibahas adalah perihal legal due diligence. Jadi legal due diligence sendiri merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam proses M&A. Dikarenakan LDD ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi dari aspek hukum mengenai kondisi suatu perusahaan seperti harta kekayaan, aset, hubungan hukum, dan lain sebagainya. Jadi LDD ini tuh dapat membantu pembeli dalam menentukan apakah sebaiknya transaksi dilakukan atau tidak, harga transaksi yang tepat, jaminan dan ganti rugi, serta hal apa saja yang perlu dilakukan atau yang akan mempengaruhi transaksi. Penemuan dalam LDD ini umumnya dituangkan ke dalam condition subsequent atau condition precedent dalam perjanjian. Nah, LDD ini tuh di kedua negara, baik di Indonesia atau Belanda, umumnya dilakukan oleh pembeli. Akan tetapi di kedua negara, si penjual ini harus mendisclose atau membuka informasi terkait dengan transaksi. Hal ini terlihat dari pasal 1491 KUH Perdata di Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Belanda? Di Belanda meskipun umumnya LDD ini dilakukan oleh si pembeli, akan tetapi tidak jarang si penjual ini melakukan due diligence sendiri yang disebut dengan vendor due diligence. Bahkan umumnya vendor due diligence ini dilakukan sebelum proses negosiasi dimulai. Hal ini agar permasalahan perusahaan dapat diatasi tepat waktu sehingga mempercepat proses transaksi dan menghindari surprising factor pada saat proses negosiasi. Menurut Dutch Civil Code, buku ke-7 pasal 17 ayat 5 disebutkan bahwa pembeli tidak dapat meminta pertanggungjawaban atas objek perjanjian kepada penjual apabila penjual telah menginformasikan mengenai cacat atau ketidaksesuaian tersebut. Sehingga dari pasal tersebut terlihat bahwa penjual ini memiliki tanggung jawab untuk membuka atau mendisclose informasi terkait dengan transaksi. Kendati demikian, meskipun penjual memiliki tanggung jawab untuk mendisclose informasi, tidak serta-merta bahwa pembeli ini tidak harus melakukan LDD. Dikarenakan dalam satu kasus akuisisi daycare yang diadili oleh Pengadilan Negeri Amsterdam, pengadilan ini merasa bahwa pembeli ini tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan LDD sebelum melakukan transaksi. Sehingga gugatan pembeli yang menyatakan bahwa objek transaksi tidak sesuai ini tidak dapat diterima. Maka dari itu, di kedua negara, baik dari segi penjual dan pembeli ini memiliki tanggung jawab masing-masing, di mana pembeli harus berhati-hati dengan melakukan LDD, dan penjual ini harus mendisclose informasi sejujur-jujurnya. Lalu di sini kita akan membahas mengenai proses pelaporan persaingan usaha di Indonesia dan di Belanda. Pertama kita bahas di Indonesia terlebih dahulu. Lembaga yang mengawasi mengenai persaingan usaha di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang kita kenal sebagai KPPU. Kewajiban melapor di sini muncul apabila merger dan akuisisi dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaporan ini dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal merger berlaku efektif secara yuridis. Pelaporan di sini dilakukan apabila dapat menyebabkan nilai aset lebih dari 2,5 triliun atau nilai penjualan lebih dari 5 triliun. Sanksi akibat kita tidak melapor adalah denda administratif sebesar 1 miliar per hari dengan ketentuan total denda administratif sebesar maksimal 25 miliar. Sedangkan sanksi bagi kita yang melanggar ketentuan persaingan usaha adalah pembatalan merger atau akuisisi. Sedangkan untuk persaingan usaha di Belanda, lembaga yang mengawasi adalah The Authority for Consumers and Market atau yang dikenal dengan ACM. Pertama-tama kalau kita bahas mengenai persaingan usaha di Belanda, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan konsentrasi dan kontrol. Konsentrasi itu adalah konsentrasi yang diakibatkan dari proses merger, akuisisi oleh individu atau perusahaan yang menyebabkan kontrol langsung atau tidak langsung,
atau joint venture. Sedangkan kontrol itu adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Di Belanda, pelaporan terhadap persaingan usaha dilakukan apabila konsentrasi dapat menyebabkan total hasil penjualan atau omset seluruh perusahaan di seluruh dunia pada tahun sebelumnya berjumlah 150 juta euro, dan minimal 2 perusahaan memperoleh hasil penjualan atau omset minimal 30 juta euro di Belanda. Sanksi dari kita yang tidak melakukan pelaporan terhadap persaingan usaha di Belanda adalah denda maksimal 900.000 euro atau 10% dari keuntungan perusahaan, di mana nanti akan dipilih yang lebih tinggi, atau pembayaran denda secara berkala. Perbedaan dari proses pelaporan persaingan usaha di Indonesia dan di Belanda adalah kalau di Indonesia itu pelaporannya dilakukan setelah terjadinya transaksi, yang mana jangka waktunya adalah 30 hari yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan kalau di Belanda, pelaporan ini dilakukan sebelum terjadinya transaksi. Jadi transaksi ini tidak bisa closing apabila ketentuan persaingan usaha ini belum dipenuhi. Hal yang relevan juga untuk diperhatikan oleh pembeli adalah kewajiban untuk melapor ke lembaga keuangan untuk corporate action akuisisi perusahaan terbuka. Lembaga keuangan di Indonesia adalah OJK. Aturan yang mengatur tentang kewajiban melapor ini tercantum pada pasal 4 ayat 1 POJK 9 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa calon pengendali baru dapat mengumumkan negosiasi atas rencana pengambil alihan. Di sini kami menekankan pada kata dapat yang secara implisit menjelaskan bahwa sifat dari tindakan ini adalah tidak wajib atau opsional. Akan tetapi, apabila calon pembeli sudah memutuskan untuk melakukan pengumuman, maka dia harus berkomitmen untuk terus melakukan pengumuman bagi tindakan selanjutnya pula. Bila tidak komit, terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan atau pembatalan pendaftaran. Sambil lalu, kewajiban serupa juga diatur di Belanda. Lembaga keuangan yang berotoritas di negara ini adalah the Netherlands Authority for Financial Markets atau Stichting Autoriteit Financiële Markten, disingkat DAFM. Kewajiban melapor ke AFM tercantum dalam Dutch Act on Financial Supervision, Wet op het Financial Toezicht, atau sebagaimana orang Belanda menyebutnya the WFT. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban ini dijabarkan dalam Dutch Decree on Public Offers, WFT, Beslut Bedingen WFT atau The Decree. Artikel 5 Section 74 paragraf 1 menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dapat membuat penawaran pengambil alihan publik kecuali jika dokumen penawaran atau offer dokumen disetujui oleh AFM. Sanksi apabila tidak tunduk pada ketentuan ini ditentukan oleh supervisor dalam sebuah instruction order yang pada intinya mengatur tentang denda administratif. Sejauh ini, dapat kita lihat terdapat dua perbedaan antara Indonesia dengan Belanda. Yang pertama, yang paling jelas, kewajibannya. Di Indonesia kewajiban ini sifatnya opsional, sedangkan di Belanda hal ini merupakan kewajiban. Perbedaan yang kedua terletak pada beberapa pilihan sanksi administratif yang tersedia di Indonesia. Sedangkan di Belanda, secara spesifik langsung diarahkan pada denda administratif. Selain kedua indikator tersebut, perbedaan juga terletak pada adanya pengecualian dari kewajiban melapor. Pada intinya, di Belanda, AFM dapat memberikan dispensasi penuh atau parsial apabila calon pengendali tidak memenuhi ketentuan tersebut secara wajar berdasarkan kondisi pasar. Selanjutnya ada mengenai pembatalan merger di Belanda. Jadi berdasarkan Dutch Civil Law pasal 2.323, pengadilan bisa membatalkan merger apabila pertama, akta merger yang ditandatangani notaris bukan merupakan dokumen otentik. Yang kedua, apabila bertentangan dengan yang pertama aturan di pasal 2310 paragraf 5 dan 6 yaitu badan hukum telah dibubarkan dan dilikuidasi. Yang kedua, badan hukum sedang mengalami kebangkrutan. Lalu bertentangan dengan pasal 2316 paragraf 4 yang mengatur akta merger dapat dilaksanakan hanya jika keberatan yang diajukan pihak yang berkepentingan ditarik kembali atau diselesaikan. Ketiga, bertentangan dengan pasal 2318 paragraf 2 yang mengatur pernyataan dari notaris di akhir akta bahwa semua pernyataan formal telah terpenuhi.
Pembatalan tersebut dilakukan dengan keputusan pengadilan yang wilayah yudisialnya merupakan domisili dari badan hukum yang mengakuisisi. Dan hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan ini bisa tidak ada lagi apabila cacat atau kegagalannya telah diperbaiki. Next. Selanjutnya yaitu caveat emptor, di mana let the buyer beware. Dan selanjutnya adalah caveat venditor, di mana let the seller beware. Di Indonesia dan Belanda, keduanya menerapkan prinsip caveat emptor, di mana pembeli yang harus waspada dan bertanggung jawab atas pembelian yang dilakukan. Sedangkan caveat venditor merupakan prinsip di mana penjual yang harus waspada dan bertanggung jawab atas penjualan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah prosedur merger di Indonesia. Pertama, untuk prosedur merger di Indonesia, Dewan Direksi menyiapkan rancangan merger yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah melakukan pengumuman ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dengan peredaran nasional dan mengumumkan juga secara tertulis kepada karyawan. Selanjutnya, kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan mengenai merger ini paling lambat 14 hari setelah pengumuman tersebut. Apabila keberatan kreditor tersebut tidak dapat diselesaikan direktur, maka akan disampaikan ke RUPS untuk mendapat penyelesaian akan keberatan kreditor tersebut. Apabila kreditor ini tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menyetujui merger ini. Selanjutnya adalah melakukan RUPS untuk menyetujui merger dengan quorum paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan menyetujui. Rancangan merger yang sudah disetujui RUPS dituangkan di dalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Prosedur terakhir yaitu setelah merger berhasil, maka direksi perseroan yang menerima merger wajib mengumumkannya di satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya merger. Selanjutnya adalah prosedur merger di Belanda. Pertama, Dewan Direksi menyiapkan rancangan merger yang harus disetujui Dewan Komisaris. Bersamaan dengan rancangan merger tersebut, harus juga dipersiapkan penjelasan terhadap rancangan tersebut. Selanjutnya adalah mendaftarkan rancangan merger beserta dengan dokumen keuangan ke Commercial Register. Commercial Register sendiri merupakan lembaga yang melakukan pendataan terhadap semua bisnis, badan hukum, dan organisasi lain yang berpartisipasi dalam transaksi ekonomi di Belanda. Nah, selanjutnya rancangan merger beserta penjelasan, dokumen keuangan, saran atau rekomendasi dari LKB atau Serikat Pekerja akan disimpan di kantor pusat untuk keterbukaan informasi apabila ada pemegang saham atau pihak berkepentingan lain yang membutuhkan dokumen tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pengumuman di dalam surat kabar berperedaran nasional yang dilakukan 1 bulan sebelum melaksanakan RUPS. Setelah pengumuman tersebut, diberi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan keberatan atas rancangan merger tersebut. Selanjutnya, rancangan merger harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPS. Setelah itu, harus mendapatkan persetujuan dari Ministry of Justice. Persetujuan dari Ministry ini baru diperlukan apabila ada perubahan atau amandemen terhadap anggaran dasar dari surviving company. Setelah mendapat persetujuan dari Ministry of Justice, baru dilakukan pembuatan akta notaris. Selanjutnya, akta yang sudah dibuat harus didaftarkan ke Commercial Register. Jadi, setelah dilihat dari prosedur di merger di Indonesia dan Belanda, ada beberapa perbedaan yang dapat disimpulkan. Yang pertama, di Indonesia tidak ada prosedur pelaporan tambahan ke sistem administrasi badan hukum atau SABH karena pelaporan hanya dilakukan ke Kemenkumham. Sedangkan jika di Belanda ada prosedur pelaporan tambah ke Commercial Registernya. Kedua, persetujuan menteri di Indonesia, persetujuan menteri dimintakan setelah pembuatan akta merger. Sedangkan di Belanda, pembuatan akta merger ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari menteri.
Selanjutnya adalah prosedur akuisisi saham di Indonesia. Untuk prosedur akuisisi di Indonesia, yang pertama, direksi harus menyusun usulan rencana akuisisi. Selanjutnya adalah pengumuman kepada kreditor. Lalu pengumuman ringkasan rancangan akuisisi ini paling sedikit dalam satu surat kabar dengan peredaran nasional dan mengumumkan juga secara tertulis kepada karyawan. Selanjutnya, kreditor ini juga dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 14 hari setelah pengumuman. Apabila keberatan kreditor tersebut tidak dapat diselesaikan direktur, maka akan diselesaikan dan disampaikan ke RUPS untuk mendapat persetujuan. Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menyetujui akuisisi ini. Selanjutnya adalah melakukan pemanggilan RUPS. Setelah pemanggilan, lalu melaksanakan RUPS untuk menyetujui akuisisi ini dengan quorum paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan harus menyetujui. Selanjutnya, rancangan akuisisi yang sudah disetujui RUPS akan dituangkan di dalam akta akuisisi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah meminta persetujuan dan atau melakukan pemberitahuan kepada Kemenkumham. Dan terakhir adalah melakukan penutupan. Akuisisi saham di Belanda itu lebih dibebaskan. Tidak ada code atau statute yang mengatur tentang akuisisi saham. Prosedurnya diserahkan kepada para pihak dengan basis asas kebebasan berkontrak. Proses akuisisi tersebut dilakukan melalui transfer of shares. Transfer of shares dapat ditemukan dalam The Dutch Civil Code yang pada intinya memberikan keharusan pencantuman beberapa hal dalam Article of Association atau anggaran dasar. Pertama, mengenai pembatasan. Pembatasan seperti apa yang dimaksud di sini? Pembatasan seperti subjek berdomisili di Belanda, bukan pemegang saham di perusahaan industri yang bersaing secara langsung, dan lain-lain sejauh pembatasan tersebut tidak menjadikan transfer of shares tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, mengenai persetujuan organ perseroan seperti direksi, komisaris, dan RUPS. Dan yang ketiga, mengenai right of first refusal. Ini harus dicantumkan mau diadakan hak ini atau tidak. Meskipun tidak diatur, generally ada prosedur yang cukup umum dipraktikkan di Belanda, sebagaimana dapat dilihat timeline-nya di slides. Yang pertama, itu proses persiapan lelang, mempersiapkan prospektus, legal due diligence, dan data room. Data room adalah tempat yang dipakai penjual untuk menyimpan dokumen-dokumen yang esensial selama proses acquiring company. Yang kedua, menandatangani non-disclosure agreement. Tiga, mengeluarkan proses letter ke penawar yang tertarik. Proses letter adalah dokumen yang memuat tentang jadwal lelang, instruksi untuk mengakses data dari data room, kontak yang bisa dihubungi, persyaratan penawar yang disertakan dalam paket penawaran. Dan yang keempat, pengajuan penawaran mengikat oleh pembeli, negosiasi dan konfirmasi due diligence, membuat perjanjian eksklusif dan condition subsequent untuk sell purchase agreement, menandatangani sell purchase agreement, periode interim antara penandatanganan dan penutupan, dan yang terakhir penutupan. Jadi, perbedaan prosedur akuisisi saham di Indonesia dan di Belanda terletak pada prosedur yang tercantum jelas dalam UU PT untuk prosedur akuisisi saham di Indonesia, sedangkan prosedur akuisisi saham di Belanda yang kami tampilkan timeline-nya pada slide sebelumnya adalah prosedur komersial, sehingga kami tidak melakukan perbandingan karena kedua prosedur ini pada hakikatnya berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus merger di Belanda. Nah, jadi kasus yang akan kita bahas merupakan kasus merger antara Friesland-Put dengan Campina. Jadi Friesland-Put dan Campina ini keduanya bergerak di bidang usaha, produksi, dan pengolahan susu. Omset dari Friesland-Put sendiri ini pada tahun 2007, yaitu setahun sebelum merger dilakukan, adalah sebesar 5 miliar euro secara global dan 3,1 miliar euro di Eropa. Pangsa pasar dari Friesland-Put sendiri ini sebesar 40-50%. Sedangkan Campina ini memiliki omset 4, miliar euro per tahun secara global dan 3,3 miliar euro per tahun di Eropa dengan pangsa pasar sebesar 20-30%. Nah, jadi tuh merger yang dilakukan ini tuh merupakan suatu bentuk legal merger yang menciptakan perusahaan baru, yaitu perusahaan Friesland Campina yang tetap bergerak di bidang usaha, produksi, dan pengolahan susu. Nah, omset total dari Friesland Campina ini apabila dijumlahkan dari Friesland-Put dan Campina ini sebesar 9,1 miliar euro per tahun secara global dan 6,4 miliar euro per tahun di Uni Eropa dengan pangsa pasar sebesar 70-80%.
Nah, mengapa sih Friesland Food dan Campina ini memilih untuk melakukan merger? Jadi merger kedua perusahaan ini dilakukan agar perusahaan ini tuh bisa lebih berfokus untuk mengembangkan strategi yang lebih baik seperti perkembangan produk, pemasaran, pemrosesan, memperkuat posisi produk di pasar agar dapat menyesuaikan dengan pasar yang dinamis, meningkatkan persaingan usaha baik secara global maupun regional, dan memperkuat aktivitas dalam pengkomposisian produk agar komposisi produk ini lebih baik. Nah, jadi timeline ini terjadi pada awalnya tuh pada Desember tahun 2007 ini terdapat berita mengenai rencana merger dari kedua perusahaan. Kemudian pada April tahun 2008, Dewan Direksi beserta komisaris dari kedua perusahaan ini membuat MOU untuk merger. Kemudian pada 12 Juni 2008, European Commission ini mendapatkan laporan dari Friesland Food dan Campina mengenai rencana merger dari kedua perusahaan. Maka dari itu, European Commission ini mulai menginvestigasi potensi konsekuensi dari rencana penggabungan kedua perusahaan. Nah, setelah menelaah lebih dalam mengenai rencana merger kedua perusahaan ini, komisi sendiri tuh pada awal tuh meragukan apakah rencana merger ini tuh akan sesuai atau tidak dengan pasar. Kemudian pada 27 Oktober tahun 2008, komisi mengambil putusan final terkait dengan kasus rencana merger. Jadi itu putusan final ini memperbolehkan si Friesland dan Campina ini untuk melakukan merger, akan tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, kemudian sehari setelahnya ini, pada tanggal 28 Oktober tahun 2008, Friesland dan Campina ini menyatakan bahwa mereka itu bersedia untuk berpegang kepada komitmen agar merger ini tetap sesuai dengan pasar dan tidak berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Aksi korporasi yang terjadi termasuk sebagai tipe legal merger, di mana satu perusahaan baru terbentuk dari penggabungan kedua perusahaan. Di Indonesia, aksi korporasi yang dilakukan Friesland Food dan Campina disebut sebagai konsolidasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ini, kan kasus ini tuh kan melibatkan European Commission. Nah, mengapa? Dikarenakan kasus ini tuh termasuk ke dalam EU Dimension. Maka dari itu, menggunakan dasar hukum dari EU Regulation. Nah, sebelum beralih kepada dasar hukum apa yang digunakan, maka dari itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara EU Regulation dengan EU Directives. Nah, jadi EU Regulation ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat di seluruh negara anggota dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan terhadap seluruh negara anggota. Sedangkan EU Directives ini, setiap negara anggota itu bebas untuk mengadaptasinya menjadi hukum nasional. Sehingga EU Directives ini lebih kepada model law, sedangkan EU Regulation ini udah mengikat para negara anggota dari EU sendiri. Nah, jadi tuh dasar hukum yang digunakan adalah EU Regulation nomor 142 tahun 2004. Mengapa kasus ini termasuk ke dalam EU Dimension? Nah, di pasal 1 ayat 2 ini dijelaskan bahwa satu kasus ini memenuhi EU Dimension apabila hasil penjualan dari kasus merger ini mencapai lebih dari 5 miliar euro dan memperoleh keuntungan sebesar lebih dari 2, miliar euro di Eropa sendiri ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Friesland Campina ini sendiri kalau merger ini berpotensi menciptakan offset total sebesar 9,1 miliar euro per tahunnya secara global. Maka dari itu sudah lebih dari 5 miliar euro per tahun yang dipersyaratkan di huruf A, dan omsetnya sendiri ini kalau di Eropa itu sebesar 6,4 miliar euro, sehingga lebih dari 2,5 miliar euro yang dipersyaratkan di huruf B. Maka dari itu kasus ini termasuk ke dalam EU Dimension. Oleh karena itu, Friesland dan Campina ini wajib untuk melaporkan. Jadi, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 1A, tindakan merger Friesland Campina ini merupakan bentuk konsentrasi yang harus dilaporkan kepada Commission of the European Communities. Selanjutnya akan disebut sebagai komisi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pelaporan merger ini sendiri kepada EC Commission? Tujuannya sendiri ini tuh tertuang dalam pasal 2 ayat 3, di mana pelaporan itu dilakukan agar memastikan bahwa merger ini tuh tidak berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dalam hal membentuk posisi yang begitu dominan di pasar. Jadi itu setelah menerima laporan dari Friesland dan Campina, si komisi ini kan mulai untuk menginvestigasi rencana merger ini sendiri. Jadi tuh ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh si komisi sendiri. Jadi pada awalnya itu European Commission ini merasa bahwa penggabungan antara Friesland dan Campina ini
berpotensi untuk menyebabkan posisi yang begitu dominan di pasar untuk produk olahan susu di Belanda dan juga Eropa. Komisi ini merasa bahwa penggabungan kedua perusahaan ini akan tetapi tidak akan menyebabkan bahwa perusahaan ini memiliki market power yang begitu besar sehingga menyebabkan bargaining power untuk menekan harga pembelian susu segar dari para supplier yaitu peternak susu sapi sendiri ini. Akan tetapi penggabungan ini tuh berpotensi memperkuat posisi dalam hal pengadaan susu segar dan menghalangi persaingan usaha. Sehingga si Friesen Campina ini dapat memiliki posisi yang begitu besar sehingga dapat menaikkan harga produk di pasaran. Dengan kenaikan harga produk ini akan berimbas terhadap uang yang dibayarkan kepada si petani atau peternak susu ini tuh bakal lebih tinggi. Nah, otomatis kalau si susu sapi ini dijual kepada Friesen Campina akan dibayar dengan lebih tinggi, tentu para peternak ini lebih tertarik untuk menjual susu segarnya itu kepada Friesen Campina dong. Sehingga ini tuh berdampak terhadap menghalangi persaingan usaha. Nah, akan tetapi meskipun terdapat berbagai kekurangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya kan komisi ini tuh kan menyetujui rencana merger dikarenakan adanya remedies dari para pihak dari Friesen Campina ini sendiri. Remediesnya itu tuh dalam bentuk merger conditions. Jadi itu merger bisa dilakukan asal Friesen Campina ini tuh memenuhi kondisi-kondisi ini. Jadi itu seluruh bisnis susu segar ini wajib dilakukan di Nijkerk, di daerah Nijkerk ini. Kemudian si Friesen Campina ini memiliki kewajiban untuk menyediakan susu segar untuk perusahaan lain di Belanda yang mengolah produk dari susu. Jadi dia memiliki kewajiban untuk menyediakan susu segar sebesar 1,2 miliar kilogram per tahunnya kepada pihak ketiga. Nah, kemudian si Friesen Campina ini juga memberikan insentif kepada para peternak susu sapi ini untuk meninggalkan atau tidak lagi bergabung kepada Friesen Campina. Jadi kan sebelumnya para peternak ini kan udah bergabung kepada Friesen Campina, sehingga mereka itu udah terikat untuk menjual produk olahan, maksudnya susu segar ini tuh untuk dijual kepada si Friesen Campina ini sendiri. Akan tetapi si Friesen Food dan Campina ini tuh memberikan insentif bagi para peternak kalau si peternak ini tuh mau menjual susu sapinya ini tuh kepada pihak lain dengan memberikan uang sebesar 5 euro untuk setiap 100 kg susu sapi yang dijual kepada pihak lain. Otomatis kan para peternak susu sapinya itu kan lebih tertarik untuk tidak lagi bergabung kepada Friesen Campina. Terlebih lagi udah dijualnya kepada pihak lain, dia juga mendapatkan insentif sebesar 5 euro yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka dari itu kasus dari merger ini tuh merupakan suatu bentuk yang pada awalnya itu tidak disetujui, akan tetapi pada akhirnya tetap disetujui dikarenakan si Friesen Campina ini tuh bersedia untuk tetap memenuhi merger conditions. Sekian untuk presentasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi kita terkait dengan M&A di Indonesia dan Belanda ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih.